Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Ada konsistensi dari pidato Presiden Prabowo Subianto soal korupsi. Apa langkah yang akan diambil oleh Prabowo? Misalnya, apakah akan meniru bagaimana Georgia memberantas korupsi? Itu adalah sesuatu yang menarik. Pidato pertama Prabowo di depan MPR memang memukau. Dia berbicara soal kekuasaan itu untuk rakyat, bukan untuk kerabat. Analisa diksi yang dilakukan oleh Harian Kompas, Presiden Prabowo menyebut 26 kata soal rakyat. Itu yang menarik. Yang kedua adalah korupsi yang dianggap sebagai ancaman terhadap masyarakat, terhadap bangsa ini. Prabowo mengatakan dan memperingatkan menteri-menterinya untuk tidak mencuri dari APBN. Retorika itu sungguh memberikan harapan. Namun pertanyaannya, apa yang mau dilakukan oleh Prabowo untuk memberantas korupsi di negeri ini? Saya baru saja membaca sebuah buku Syndrome of Corruption, Wealth, Power and Democracy yang ditulis oleh Michael Johnston. Johnston menyebut ada 4 sindrom korupsi. Yang pertama adalah influence market. Sindrom itu terjadi di negara-negara demokrasi. Korupsi terjadi karena pengaruh-pengaruh politik. Korupsi memang tidak terang-terangan untuk mencuri uang negara, tapi membukakan akses kepada pengusaha dan kemudian menciptakan keuntungan kepada pengusaha maupun terhadap menteri itu. Di Indonesia, ini yang sering terjadi. Trading influence. Menteri, kepala daerah, dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, kadang-kadang memberikan konsesi-konsesi kepada pengusaha, dan dari situlah kemudian uang akan didapat. Itu adalah trading influence. Yang kedua adalah elit kartel. Ini sering terjadi di negara-negara yang sedang memasuki konsolidasi demokrasi. Ya termasuk di negeri ini, di mana jaringan elit mendominasi struktur kekuasaan dan mempertahankan korupsi sebagai status quo. Di negara ini juga kerap terjadi. Di negara ini bahkan penguasa dan pengusaha itu mepet, beti, bebas-bebas tipis, sehingga potensial terjadi abuse of power sangat terbuka. Sindrom yang ketiga adalah oligark dan klan. Ini biasa terjadi di negara-negara yang masih otoriter, di mana pejabat negara yang bisa mengontrol langsung sumber daya, kemudian memanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Ada juga yang disebut sebagai official moguls. Ini biasa di negara-negara yang rezim otoriter, ya, di negara rezim otoriter di berbagai negara itu masih bisa terjadi bagaimana kemudian pejabat-pejabat negara itu mengkonsolidasikan kekuatan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian langkah apa yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto? Kita masih harus menunggu 100 hari, 30 hari, atau 6 bulan langkah untuk bagaimana korupsi diberantas. Tapi ada kisah menarik dari Georgia yang sering disuarakan oleh sejumlah aktivis anti korupsi di Indonesia. Georgia pada era tahun 2000-an gitu masih dianggap sebagai negara terkorup, ya, negara terkorup di daerah tersebut. Kemudian terjadilah revolusi Mawar, ya, revolusi Mawar terjadi di Georgia dan terpilihlah Presiden Mikhail Saakashvili. Ini adalah sesuatu langkah baru yang dikerjakan oleh Saakashvili. Ada beberapa langkah yang dilakukan yang mungkin bisa saja dipertimbangkan. Yang pertama adalah reformasi institusional, ya. Saakashvili mengambil langkah radikal, ya. Radikal pada waktu itu dia memecat, ya, 30.000 ya polisi di Georgia. Gajinya dinaikkan, kemudian dipecat dan dipilih yang baru. Goncangan ada, pasti goncangan ada. Dan kemudian Presiden Georgia kemudian memilih polisi-polisi yang baru. Itu Georgia.
ya di Indonesia mungkin Pak Prabowo bisa melihat wilayah mana yang kemudian tingkat korupsinya, begitu tinggi, data bisa menunjukkan hal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penyederhanaan dan digitalisasi birokrasi. Ini sering disuarakan oleh Presiden Prabowo, sehingga bagaimana layanan publik direformasi, didigitalisasi, ya, sehingga semuanya menjadi simpel, semuanya menjadi lebih mudah. Di Indonesia, layanan publik kadang masih ruwet dan bermasalah, dan masih banyak kos-kos yang tersembunyi gitu, yang nggak tahu sebenarnya kemanfaatannya untuk apa. Silakan saja tengok jalan-jalan ke pelayanan publik, ya di Indonesia masih banyak hal-hal yang, tidak perlu dan merugikan publik. Yang ketiga adalah pemangkasan regulasi yang ruwet. Itu adalah di Georgia melakukannya dengan regulasi yang sederhana, kemudian terbukti semuanya menjadi lebih transparan dan terbukti kemudian korupsinya pun semakin mengecil. Dan yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum yang ketat. Georgia tidak ragu untuk menuntut pejabat tinggi siapapun itu yang memang terbukti korup. Bahkan sekutu-sekutu politik dari Presiden Saakashvili juga kemudian dihukum, ya, dihukum karena memang terlibat dalam korupsi. Nah, bagaimana hasilnya ketika kemudian Saakashvili kemudian memimpin reform, di Georgia? Nah, kalau kita melihat kepada, indeks, persepsi korupsi, Corruption Perception Index, pada era 2000 sampai 2003 sebelum reformasi, CPI dari Georgia itu berkisar pada angka 20 dan 30. Indonesia sekarang pada angka 34, itu pada 2000 sampai 2003. Nah, di 2004 sampai 2012 setelah reform, kemudian CPI dari Georgia itu meningkat cukup tajam di angka 55 sampai 58. Ya, cukup tajam peningkatannya dan menjadi salah satu negara yang less korup di Asia Eropa Timur maupun di Asia Tengah. Nah, di 2001 sampai 2023, CPI dari Georgia itu, stagnan 53 dan 56, merosot ke 53 di tahun 2023 karena ada kemunduran untuk reform dan ada gejala konsentrasi kekuasaan. Dan di tahun 2024, CPI Corruption Perception Index dari Georgia itu pada angka 50. Indonesia yang paling tinggi itu di angka 40 ya di tahun 2019 di era Presiden Jokowi, tapi ketika Presiden Jokowi kemudian merevisi Undang-Undang KPK kemudian turun ke 34. Nah, langkah apa kemudian yang akan diambil oleh Prabowo? Tapi butuh langkah-langkah yang konkret, butuh, ledakan gitu agar menunjukkan bahwa komitmen anti korupsi dari Kabinet Merah Putih itu betul-betul nyata. Dia butuh semacam mungkin semacam critical juncture ya, mengubah habit untuk korupsi menjadi habit yang betul-betul anti korupsi. Dan Pak Prabowo punya kemauan untuk itu dan kita menunggu saja 1 bulan, 100 hari, 6 bulan untuk bisa mewujudkan kabinet anti korupsi dari Kabinet Merah Putih. Kita tunggu.